Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah sahabat pemilik dua sayap di surga dan terbang bersama malaikat. Figur mulia ini termasuk sahabat yang dahulu pertama-tama kali masuk Islam. Menurut catatan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, beliau masuk Islam setelah 25 sahabat yang lainnya. Oleh Nabi, beliau dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebegitu mulianya sosok ini sampai-sampai Abu Hurairah memberikan kesaksian, sesungguhnya orang yang paling utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dirinya. Pada ranah sosial, oleh Imam Bukhari, beliau disebut sebagai sahabat yang sangat peduli terhadap orang miskin. Mengenai hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, beliau cinta kepada orang-orang miskin, duduk bersama mereka, membantu kebutuhan mereka, dan mereka pun juga membantunya. Karena kecintaan dan kepeduliannya yang demikian tinggi, maka oleh Rasulullah SAW disebut sebagai Abu al-Masakin atau bapaknya orang-orang miskin. Terkait beliau, Nabi pernah memberikan semacam sanjungan, "Engkau adalah orang yang fisik dan akhlaknya mirip denganku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dapur perjuangan emasnya dalam sejarah yang menonjol diantaranya adalah keikutsertaan beliau dalam rombongan hijrah ke Habasyah. Beliau dipilih oleh Nabi sebagai kepala rombongan sekaligus juru bicara beliau. Di tangan beliau atas izin Allah, Raja Najasyi kala itu sampai memeluk Islam. Beliau bersama sahabat lain yang hijrah ke Habasyah menetap di sana sampai pada tahun ke-7 Hijriah. Saat kembali dari sana, Nabi sangat gembira sembari mengecup keningnya. Perjuangan puncaknya adalah pada tahun berikutnya, yaitu dalam pertempuran Mu'tah 8 Hijriah, perang melawan subordinasi Romawi. Beliau pun gugur di sana dengan kedua tangannya tertebas. Gugur pula sahabat yang menjadi penggantinya, pemimpin perlawanan, yaitu Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Sampai kemudian diselamatkan dengan sangat berlian oleh kepemimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anha. Ibnu Umar radhiyallahu anha bercerita bahwa pada waktu usai perang Mu'tah, beliau beserta sahabat yang lain mendapati dalam badannya lebih dari 90 tusukan pedang dan panah. Sahabat mulia yang gugur syahid di medan pertempuran ini adalah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kakak dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Pasca gugur dalam perang Mu'tah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat Ja'far terbang bersama malaikat di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar. Memang perjuangan tidak mengkhianati hasil. Dakwahnya yang sedemikian teguh, kepeduliannya terhadap orang miskin, dan perjuangannya di medan tempur hingga titik darah penghabisan untuk memperjuangkan nilai agama sangat layak mendapatkan kemuliaan itu. Bukan hanya surga yang diperoleh, namun juga terbang di surga bersama malaikat. Pemirsa yang dirahmati Allah bisa membayangkan alangkah bahagianya beliau di sana. Bahkan ketika di dunia pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca gugurnya Ja'far, beliau diperlihatkan bahwa beliau diangkat oleh kedua sayap malaikat yang bertetesan darah syahidnya. Lebih dari itu, suatu ketika Nabi bercerita kepada Asma binti Umais, istri Ja'far, "Ya Asma, ini Ja'far bin Abu Thalib lewat bersama Jibril dan Mikail, maka ucapkanlah salam kepadanya." Dan meriwayat itu ada tambahan, Allah mengganti kedua tangannya yang putus dengan dua sayap yang membuatnya bisa terbang dengan sekehendaknya. Semoga Allah selalu meridhai beliau dan semua keluarganya. Merupakan keteladanan yang luar biasa bagi siapa saja yang ingin menapaktilasi jejak beliau. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.